Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rumpot, back with Megan Ica Wijaya. Welcome back to Rumpot. Masih di bulan Agustus, bulannya bulan kemerdekaan, ya nggak? Masih semangat 45, sesuai dengan konsep outfit gue malam ini, merah putih. Gue dan segenap tim Rumpot Channel mau mengucapkan Dirgahayu untuk Indonesiaku tercinta yang ke-78 tahun. Semoga negara kita selalu sehat, panjang umur, masyarakatnya sejahtera dan kok berat 50 saya begini takut. Pokoknya yang terbaik buat negara Indonesiaku tercinta. Terima kasih atas keringat, darah, dan jasamu para pahlawan bangsa. Pokoknya gitulah. Oke, gimana kabarnya semua sahabat Rumpot? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Jangan sampai sedih-sedih. Tanggal-tanggal segini kayaknya ada yang udah gajian nih. Kalau gue masih akhir bulan, say 31 lagi bulan ini, 31. Iya, 31 lagi lama. Kita ngutang-ngutang aja dulu bentar. Tapi jangan sama pinjol ya, sama temen aja. Pinjol bunganya astagfirullahaladzim. Gini dah pokoknya. Oke, malam ini kriminal episode-nya guys, ngerempet nih dari kasus kriminal episode yang sebelumnya. Yang pastinya tragis, sadis, kejam, mengerikan, dan pokoknya ngeri banget lah pokoknya. Kriminal episode malam ini guys, gue akan bahas satu kasus tragis nih, yang sangat di luar nurul orang normal pada umumnya. Yang dilakukan oleh seorang wanita, seorang istri, dan seorang ibu. Coba bayangin, dia ini bisa dibilang juga sebagai seorang kanibal. Kenapa begitu? Karena dia ini sangat kejam dan dia berasal dari New South Wales, Australia. Idi, lidah gue. Bebelan nih besok. Seperti biasa guys, sebelum gue lanjut ke kronologi dan cerita dan biografi dan lain-lainnya, gue mau nge-warn kalian semua nih, karena kasus ini sangat grafis dan pastinya ganggu banget buat kalian dengar, jadi gue minta banget kebijakan kalian pada saat menonton. Oke, segitu aja. Sampai sini kira-kira clue-nya ada yang bisa tebak nggak sahabat Rumpot? Siapa sih perempuan itu? Siapa sih ibu itu? Siapa sih istri itu? Apa yang dia lakukan, hal kejam dan hal sadis apa? Daripada berlama-lama, sudah nggak sabar, gue juga udah nggak sabar buat bahasnya. Seperti biasa, sebelum ke kronologinya, kita mulai dulu nih dari biografi tentang si wanita kanibal tersebut. Here we go. Catherine Mary Knight, atau yang biasa disapa dengan Katie, lahir pada 24 Oktober 1955 di Aberdeen, New South Wales, Australia. Katie ini lahir dari pasangan orang tua yang bernama Barbara dan Ken Knight. Diketahui Katie ini memiliki saudara kembar nih guys, ya, yang bernama Joy Knight. Jadi Katie ini guys lahir di dalam sebuah keluarga yang tidak konvensional dan bisa dibilang cukup disfungsional. Kenapa? Karena kedua orang tua Katie ini tuh bisa dibilang cukup toksik. Mereka nih sering bertengkar hebat, bahkan sampai bertindak kasar, dan mereka ngelakuinnya tuh persis di depan mata kepalanya Katie sendiri. Dan gak hanya itu guys, kalian tahu Katie ini ternyata kecilnya dia mengklaim dirinya bahwa dia sering dilecehkan secara seksual oleh keluarganya sendiri. Dan gak cuma itu guys, Katie ini ternyata juga sering banget jadi tempat pelampiasan amarah kedua orang tuanya. Sebelum Barbara, ibunda dari Katie ini menikah dengan ayahnya yang bernama Ken Knight, Barbara ini diketahui sebelumnya udah pernah menikah guys. Dia ini menikah dengan seorang pria yang bernama Jack Rohan dan memiliki 4 orang anak. Tapi kenyataannya guys, nggak ada satupun dari keempat anaknya tuh yang tinggal sama si Barbara. Jadi 2 anak tertuanya tuh tinggal sama ayahnya mereka, si Jack Rohan, dan 2-nya lagi tuh yang lebih muda dikirim untuk diasuh sama bibinya di Sydney. Setelah menikah dengan Ken Knight, Barbara ini ternyata dikaruniai lagi 4 orang anak guys, termasuk anak perempuan kembar yang lahir pada 24 Oktober tahun 1955 di Tenterfield, Australia, yang bernama Catherine Mary Knight dan Joy
Knight. Ken, ayah dari Katie ini, diketahui seorang pecandu alkohol yang sering menyetubuhi ibunya atau si Barbara ini 10 kali dalam satu hari. Lodoh. Dan gilanya nih guys, si Barbara ini tuh sering ngasih tahu ke anak-anaknya tentang semua detail intim kehidupan seks dia sama ayahnya. Nih, gila. Dan Catherine ini mengklaim dia ini sering banget dilecehin secara seksual oleh keluarganya sendiri. Ya, meskipun bukan sama ayahnya ya. Yang ternyata hal itu terus berlanjut guys, sampai umur dia 11 tahun. Meskipun ada keraguan tentang detailnya, tapi psikiater ini menerima semua klaimnya dan kejadian tersebut sebagian besar telah dikonfirmasi benar adanya oleh pihak lain dan keluarganya. Walaupun Katie ini tumbuh dan tidak diperlakukan dengan baik di lingkungan keluarga yang tidak sehat, Katie ini memiliki impian guys. Kalau dia nih pengen suatu saat nanti, someday gitu ya, dia bisa punya keluarga kecilnya sendiri dan dia nih pengen membahagiakan mereka dengan penuh kasih sayang dan penuh perhatian. Selain saudara kembarnya, satu-satunya orang yang terdekat dengan Katie ini adalah pamannya. Pamannya ini bernama Oscar Knight. Dia ini adalah seorang juara penunggang kuda di Australia. Namun sayangnya guys, pamannya pada tahun 1969 harus bunuh diri. Dan Katie merasa sangat terpukul sekali dengan kejadian tersebut. Hal itu jadi menyebabkan Katie ini menjadi pribadi yang pendiam, penyendiri, dan gak jarang dia ini sering banget dikenang sama teman-teman sekolahnya kalau dia ini tuh suka menindas, suka bullying anak-anak yang lebih kecil daripada dirinya dia. Dan dia juga pernah nih menyerang setidaknya satu anak laki-laki di sekolahnya dengan senjata dan pernah dilukai oleh seorang guru yang kemudian dia ngebales dengan bertindak dengan alasan katanya membela diri. Sebaliknya nih guys, pada saat Katie ini nggak marah gitu ya, dia lagi jadi anak baik, dia nih termasuk salah satu siswa yang teladan dan bahkan dia ini sampai mendapatkan penghargaan atas perilakunya yang baik. Setelah meninggalkan sekolah pada usia 15 tahun, tanpa belajar membaca ataupun menulis, dia ini mendapatkan pekerjaan sebagai pemotong di sebuah pabrik pakaian. Lalu setahun kemudian, dia ini pergi guys untuk memulai apa yang diimpikan sebagai pekerja impiannya, yaitu memotong jeroan atau daging di sebuah rumah pemotongan hewan. Di sana nih dia dengan sangat cepat beradaptasi dan akhirnya dipromosikan menjadi seorang boning dan dia diberikan satu set pisau tukang untuk dagingnya sendiri. Di rumahnya ini nih ada yang aneh nih guys. Jadi pisau dia nih digantung tepat di atas tempat tidurnya sehingga seperti yang dia katakan nih, dia sering bilang kalau pisau itu akan selalu berguna jika aku membutuhkannya. Creepy banget nggak? Lo bayangin, lo tidur tapi atas lo pisau, gempa bumi, lo mati duluan, bukan ketiban semen, bukan ketiban tembok, lo ketiban pisau. Nah hal itu akhirnya menjadi kebiasaan nih. Kemanapun dia tinggal, dimanapun dia tinggal, dia akan memposisikan set pisau dagingnya seperti itu. Itu dia guys, biografi dari seorang Catherine Mary Knight, anjay. Sekarang kita moving on ke kronologi kehidupannya nih. Gak usah berlama-lama. Here we go. Catherine Mary Knight pertama kali bertemu dengan rekan kerjanya yang bernama David Stanford Kellett pada tahun 1973. Kellett ini diketahui memiliki kepribadian yang kurang baik guys. Dia ini sering banget bermasalah dan saat Kellett berkelahi, Katie ini nggak tanggung-tanggung, nggak ragu-ragu, ikut turun tangan dan mendukungnya. Dan pada saat di Aberdeen, dia ini terkenal karena suka mengancam secara fisik siapapun yang mencoba membuatnya kesal. Karena sering menghabiskan waktu bersama nih guys, dalam situasi dan kondisi apapun, akhirnya Katie dan Kellett ini memutuskan untuk menikah pada tahun 1974. Di hari bahagianya, sang ibu Barbara dari Katie ini sempat memberikan wejangan, anjay, atau saran kepada Kellett. Bunyinya seperti ini. Kamu harus berhati-hati dengan Katie. Kamu harus benar-benar memperhatikannya.
atau dia akan membunuhmu. Jika kamu memperlakukannya dengan tidak benar atau membuat kesalahan, dia akan membunuhmu. Dan jika kamu mencoba untuk menipu atau berselingkuh darinya, dia akan membunuhmu. Itu yang dikatakan si Barbara, ibunya Katie, kepada Caleb. Dan dia bilang nih, Barbara juga ngomong nih ke Caleb, kalau si Katie ini punya senjata khusus, punya alat khusus untuk menghajar si Caleb. Lalu pada malam pernikahan mereka guys, Katie ini mencekik Caleb karena dia ini beberapa kali tertidur setelah melakukan hubungan intim yang padahal cuma 3 kelong alias 3 kali. Allahu Akbar. Nah, pernikahan itu terbukti lah nih akhirnya sangat kejam. Dan pada satu kesempatan nih guys, Katie yang sedang hamil tua, dia nih nggak tahu kenapa nggak ada angin lewat, nggak ada hujan, dia nih membakar semua pakaian dan sepatunya Caleb sebelum akhirnya dia memukul bagian belakang kepala Caleb dengan sebuah penggorengan. Pang! Gitu bunyinya. Alasannya nih guys, cuma karena si Caleb ini pulang terlambat ke rumah. Gara-gara si Caleb ini habis ngikutin kompetisi dart dan dia udah berhasil mencapai final. Karena si Caleb takut akan terancam nyawanya, akhirnya Caleb pun melarikan diri dan dia pingsan di rumah tetangganya dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit dirawat karena tengkorak kepalanya retak parah. Nah saat itu guys, polisi yang menangani kasus Caleb ini ingin menuntut Katie. Tapi tiba-tiba dia ini mengubah perilakunya terhadap Caleb. Dengan cara menjilat, membujuk rayu untuk membatalkan dakwaan tersebut sehingga membuat Caleb ini berubah pikiran. Lalu pada Mei 1976, tak lama setelah kelahiran anak pertama mereka yang diberi nama Melissa Ann, Caleb ini meninggalkan Katie untuk wanita lain guys. Dan dia pindah ke Queensland. Dan keesokan harinya nih, Katie terlihat mendorong bayinya yang sedang ada di dalam stroller atau kereta bayi, diarahkan sama dia ke jalan utama dengan kasar gitu ya, niat banget. Dan dia melemparkan stroller itu dari sisi ke sisi lainnya. Dan karena hal tersebut, akhirnya si Katie ini dirawat di rumah sakit Santo Elmo di daerah Tamworth. Dan Katie ini didiagnosis dengan depresi pasca kelahiran atau yang biasa umumnya kita tahu baby blues katanya. Dan dia menghabiskanlah nih beberapa minggu untuk recovery. Setelah dibebaskan, Katie ini menempatkan si Melissa yang baru berusia 2 bulan ke jalur kereta api. Persis sesaat sebelum jadwal kereta itu tiba. Dia kemudian mencuri kapak nih guys, pergi ke kota dan mengancam akan membunuh siapapun yang mencoba untuk menyelamatkan si Melissa yang sedang berada di jalur kereta tersebut. Tapi untungnya guys, beberapa menit sebelum kereta itu datang, Katie ini udah langsung ditangkap dan dibawa lagi nih ke rumah sakit San Elmo oleh polisi setempat. Beberapa hari kemudian, Katie ini menyayat wajah seorang wanita dengan salah satu pisaunya dan meminta si wanita ini untuk mengantarkannya ke Queensland. Mau ngapain? Dia mau menemukan Caleb. Karena ketakutan, wanita ini akhirnya berhasil melarikan diri dari Katie setelah mereka sempat mampir atau berhenti di sebuah pom bensin. Namun sayangnya, pada saat polisi tiba guys, Katie ini udah punya sandera baru, yaitu dia menyandera seorang anak laki-laki dan mengancamnya dengan sebuah pisau. Katie pun dilucuti senjata ketika polisi menyerangnya nih guys, dan dirawat di rumah sakit jiwa Morisset. Kemudian Katie ini bercerita nih guys ke salah satu perawat, kalau dia ini bermaksud mau membunuh seorang mekanik di sebuah bengkel. Alasannya, karena dia itu udah memperbaiki mobilnya Caleb yang akhirnya digunakan Caleb untuk pergi meninggalkan dia. Dan si Katie juga sempat bilang nih ke perawat kalau dia mau membunuh suami dan ibunya ketika tiba di Queensland. Karena mendengar hal tersebut, akhirnya polisi ini memberitahu Caleb
Dan akhirnya si Caleb pun meninggalkan pacarnya dan pindah balik ke Aberdeen bersama ibunya untuk menemui Katie. Lalu akhirnya guys, Katie ini dibebaskan pada 9 Agustus 1976 ke dalam asuhan ibu mertuanya, dan bersama dengan Caleb mereka ini pindah ke sebuah daerah yang bernama Ipswich, sebuah kota di sebelah barat Brisbane, Australia. Yang dimana dia ini mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik daging yang bernama Dinmore. Lalu pada 6 Maret 1980 mereka dikaruniai seorang putri kedua yang diberi nama Natasha Mary. Pada tahun 1984, Katie ini meninggalkan Caleb dan akhirnya pindah. Pertama dia pergi ke rumah orang tuanya di Aberdeen. Kemudian dia ke rumah kontrakannya di dekat Muswell Brook. Meskipun Katie udah kembali bekerja di sebuah rumah potong hewan, Katie ini harus mengalami cedera punggung guys pada tahun berikutnya, dan akhirnya dia menjalani pensiun dini karena cacat. Karena dia nggak perlu lagi menyewa akomodasi di dekat tempat kerjanya, akhirnya pemerintah pun memberinya tempat tinggal dengan komisi perumahan di Aberdeen. Setelah dia berpisah dari Caleb, Katie ini bertemu dengan seorang pria nih guys, yang bekerja sebagai seorang penambang berusia 38 tahun yang bernama David Sanders pada tahun 1986. Beberapa bulan kemudian dia ini pindah bersamanya dan membawa putri-putrinya. Katie ini sering kali menjadi cemburu nih tentang apa saja yang dilakukan David di luar sana ketika David ini jarang pulang ke rumah dan sering mengusirnya. Lalu pada Mei 1987 guys, ada sebuah insiden. Katie ini memotong tenggorokan anak anjingnya David yang baru berusia 2 bulan yang diberi nama Dingo, tepat di depan mata David. Hal itu guys, dia lakukan sebagai contoh tentang apa yang akan terjadi nih sama si David nantinya kalau misalkan si David ini sampai berani-berani atau coba-coba untuk berselingkuh dari Katie. Dan hal itu terjadi persis sebelum akhirnya si David ini pingsan karena dipukul sama si Katie dengan sebuah wajan. Ya ampun. Lalu pada Juni 1988, Katie ini melahirkan putri ketiganya yang diberi nama Sarah, yang akhirnya mendorong Sanders ini untuk membeli sebuah rumah. Dan Katie pun akhirnya melunasi deposit dia ketika kompensasi pekerjaannya ini cair pada tahun 1989. Di rumah barunya ada hal yang aneh dan creepy banget nih guys. Katie ini menghiasi rumahnya, seluruh rumah barunya, dengan kulit binatang, tengkorak binatang, tanduk, perangkap binatang yang sudah berkarat, jaket kulit, sepatu bot tua, parang, garu, bahkan garpu rumput. Bayangin. Jadi di rumahnya itu nggak ada ruang sedikit pun ya yang kosong, nggak ada yang dia biarin kosong, kecuali langit-langit. Saat terjadi pertengkaran hebat, Katie ini memukul wajah Sanders dengan besi sebelum menusuk perutnya dengan sebuah gunting guys. Setelah itu dia pindah kembali ke Scone, tapi ketika dia kemudian kembali ke rumahnya di Aberdeen, dia ini menemukan Katie telah memotong semua pakaiannya David. David Sanders pun akhirnya mengambil cuti panjang nih guys, dan dia memutuskan untuk bersembunyi. Katie terus berusaha mencarinya, tapi nggak ada satupun yang bisa mengetahui keberadaan David Sanders. Lalu beberapa bulan kemudian, Sanders ini kembali untuk menemui putrinya nih guys. Dan dia mengetahui kalau si Katie ini udah ngelapor ke polisi, tapi ngelaporin hal-hal yang play victim. Dia bilang ke polisi kalau si Sanders ini tuh nggak adil, kasar sama dia, dan jadi seolah-olah si Katie ini bersikap takut sama si Sanders. Dan akhirnya polisi pun percaya dan mengeluarkan perintah kekerasan yang wajib ditangkap atau yang disebut AVO terhadap David Sanders. Lalu pada tahun 1991, Katie ini dihamili oleh mantan rekan kerjanya di rumah potong hewan
yang bernama John Chillingworth. Dia ini berusia 43 tahun dan akhirnya Katie pun melahirkan seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Eric pada tahun berikutnya. Namun sayangnya hubungan mereka ini cuma seumur jagung guys, cuma bertahan selama 3 tahun. Itu dia kronologi kehidupannya si Katie yang rumit rempong ya, alias drama. Sekarang kita serius yuk, kita lanjut ke kronologi pembunuhannya. Here we go. Pada tahun 1995, saat Katie berusia 42 tahun, dia ini bertemu dengan seorang pria guys, yang bernama John Price. Nama lengkapnya John Charles Thomas Price, lahir pada 4 April 1955. Dia ini adalah seorang duda dan ayah dari ketiga anaknya. Putrinya yang berusia 2 tahun tetap tinggal bersama mantan istrinya, sedangkan 2 anak yang lebih tua tinggal bersama John. Diketahui nih guys, pernikahan John yang sebelumnya itu telah berakhir pada tahun 1988. Dan Katie melihat nih bahwa John ini adalah sosok laki-laki yang berbeda dari semua laki-laki yang pernah ia temui sebelumnya. John yang bekerja sebagai seorang tambang terlihat sangat penyayang dan sangat perhatian kepada Katie. Hal itulah nih yang membuat Katie akhirnya jatuh hati, jatuh cinta dengan sangat kepada John. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk tinggal bersama nih di rumahnya John. Di rumah itu Katie merawat ketiga anak John dengan sangat baik. Hubungan mereka pun cukup harmonis. Mereka ini banyak tertawa dan berbagi cerita satu sama lain. Bahkan mereka ini bisa dibilang sebagai pasangan yang cukup serasi. Hal itu dikarenakan tak jarang mereka ini suka membagikan atau menunjukkan kemesraan mereka di depan teman-temannya John. Setelah hidup bersama selama hampir 4 tahun, tepatnya pada tahun 1998, hubungan mereka ini mulai retak karena Katie dan John ini mulai bertengkar hebat guys. Hal ini terjadi karena John ini menolak permintaan Katie untuk menikahinya. Alasannya karena John ini masih trauma dengan sebuah hubungan atau ikatan yang resmi seperti pernikahan. Dan John sempat memutuskan untuk tidak akan pernah menikah lagi. Mendengar hal itu membuat Katie sangat kesal, marah dan kecewa dengan jawaban dan keputusannya John. Akhirnya pada Februari tahun 2000 saat mereka sedang berada di dapur, mereka ini kembali nih guys berdebat hebat tentang pernikahan. Sampai-sampai adu fisik pun terjadi di antara keduanya. Saat pertengkaran itu berlangsung, Katie ini sempat menyerang John dengan menggunakan sebuah pisau dan melukai John tepat di dadanya. Karena kesal dengan apa yang dilakukan Katie, akhirnya John ini berteriak dan mengusir Katie untuk keluar dari rumahnya. Sambil menangis, Katie pun keluar dan pergi dari rumahnya John. Setelah pertengkaran hebat itu terjadi, ternyata Katie ini tinggal gak jauh dari rumahnya John guys. Selama dia tinggal sendiri di rumah tersebut, dia nih mulai merasakan yang namanya kesepian. Walaupun dia tahu hubungannya sama si John ini udah berakhir dengan cara yang gak baik guys. Tapi si Katie ini mau dan mulai memikirkan untuk berusaha memperbaiki hubungannya dengan John. Hal itu Katie lakukan karena dia sangat ingin memiliki sebuah keluarga kecil yang bahagia. Tanpa lama dan pikir panjang, Katie pun akhirnya berencana untuk memberikan sebuah kejutan nih terhadap John dengan cara muncul tiba-tiba di rumahnya dengan menggunakan pakaian seksi dibalut warna hitam yang sangat disukai John. Untuk membuat suasana menjadi lebih romantis, Katie pun berinisiatif menitipkan ketiga anaknya John ke sebuah penitipan anak. Hal tersebut Katie lakukan karena agar mereka berdua ini bisa lebih leluasa menikmati waktu bersama tanpa gangguan apapun. Akhirnya, pada 29 Februari tahun 2000, rencana kejutan itu pun direalisasikan oleh Katie. Setelah dia menitipkan ketiga anaknya John, dia pun menunggu kedatangan John di rumah tersebut lengkap sudah dengan pakaian seksi berwarna hitam. Ulala. Lalu guys, pada sore hari ketika John tiba di rumah, dia nih kaget dan bingung karena anak-anaknya kok nggak ada di rumah. Kemudian
John menemukan sebuah surat yang sudah dituliskan oleh Katie yang menjelaskan tentang di mana keberadaan ketiga anaknya. Dan di situ Katie bilang kalau dia ini sangat ingin memperbaiki hubungan mereka dan meminta John untuk menunggu beberapa saat karena Katie sudah menyiapkan sebuah kejutan untuk John. Setelah membaca surat tersebut, respon John ini sangat marah. John ngerasa kalau Katie ini udah lancang karena dia nggak ada izin dan berani-beraninya memutuskan sendiri soal menitipkan ketiga anaknya ke sebuah penitipan anak. Dan tanpa berkomunikasi terlebih dahulu kepada John. Dengan perasaan yang sangat kesal, John pun akhirnya duduk di sofa sambil menunggu kedatangan Katie. Keesokan paginya, John gak hadir di tempat kerjanya nih. Hal ini membuat teman-teman John merasa aneh. Karena John ini gak seperti biasanya. John ini tuh dikenal sebagai pribadi yang sangat rajin dalam bekerja. Karena khawatir, akhirnya sang bos pun meminta salah satu anak buahnya untuk memeriksa keadaan John di rumahnya John. Setibanya di rumah John, ia pun berkali-kali mengetuk pintu rumahnya John, tapi hening gak ada jawaban ataupun respon sama sekali. Lalu, sesaat sebelum temannya John ini pergi, dia ngeliat ada noda berwarna merah di gagang pintu rumahnya John. Hal itu membuat temannya John ini semakin panik. Lalu gak pakai lama, temannya si John ini langsung menelpon bosnya guna melaporkan keadaan yang dia lihat atau yang dialami pada saat itu. Karena si bos ini ngerasa ada sesuatu yang buruk terjadi, akhirnya si bos pun langsung menghubungi polisi setempat dan melaporkan kejadian tersebut. Saat pihak polisi tiba di rumahnya si John, mereka ini kembali mengetok pintu rumahnya si John. Karena tetap nggak ada jawaban atau respon sama sekali, akhirnya polisi mencoba mengecek ke bagian belakang rumahnya John. Mereka kembali lah nih mengetok pintu, tapi tetap aja nggak ada respon dan nggak ada jawaban apapun. Akhirnya polisi pun mendobrak pintu rumah John untuk bisa masuk ke dalam. Ketika polisi berhasil masuk, rumah itu cukup gelap dan sangat hening. Dan di bagian dapur, petugas melihat ada beberapa piring yang berisikan makanan. Dan di bawah piring tersebut ada juga sebuah kertas yang berisikan nama anak-anaknya John. Lalu di sebelah kanan, petugas melihat ada sebuah panci di atas kompor yang masih mengeluarkan asap. Kedua petugas itu pun berjalan perlahan dengan penuh hati-hati menelusuri rumah tersebut. Saat mereka melihat ke arah lantai, petugas menemukan banyak sekali tetesan darah yang berceceran. Setelah mereka cermati, ternyata tetesan darah itu bukan cuma di lantai guys, melainkan ada di mana-mana, yaitu ada di tembok, di pintu, di saklar lampu, dan hampir di semua sudut rumah itu. Saat petugas melewati sebuah kamar, mereka nih mendengar sayu-sayu suara nafas dari kamar tersebut guys. Dan ketika mereka mengecek, petugas melihat Katie yang terbaring lemas dengan banyak obat-obatan yang berserakan di dekatnya. Salah satu petugas pun menelpon bantuan untuk datang ke rumah tersebut. Dan di saat yang bersamaan, petugas yang satunya lagi pergi memeriksa beberapa ruangan lain yang ada di rumah tersebut. Saat melewati sebuah lorong nih guys, petugas itu melihat ada sebuah tirai atau kain yang menutupi jalannya dia. Petugas itu pun menggeser kain atau tirai tersebut dengan tangannya. Setelah memeriksa ruangan itu, polisi pun sama sekali nggak menemukan apa-apa. Tapi tiba-tiba petugas ini ngerasain ada rasa dingin di tangannya. Setelah dia periksa, ternyata tangannya sudah berlumuran darah. Polisi itu pun bingung. Bagaimana dan dari mana asal darah yang banyak itu bisa menempel di tangannya. Petugas itu pun kembali nih memundurkan langkahnya dan dia mulai mengamati dengan jelas bahwa kain yang dia geser tadi ternyata bukanlah sebuah tirai, melainkan sebuah kulit manusia yang digantung. Karena hal tersebut, petugas pun langsung panik dan memanggil bantuan.
Ketika petugas lainnya berdatangan, Katie pun segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian di rumah tersebut ketika seorang petugas mencoba membuka sebuah panci di atas kompor yang masih berasap tadi, petugas itu langsung mual dan merasakan trauma yang sangat mendalam. Kenapa? Karena ternyata di dalam panci tersebut terdapat sebuah kepala John yang sudah direbus. Ya Tuhan, kepala direbus. Dan polisi pun baru tersadar guys, bahwa makanan yang tertata rapi di atas piring tadi, semuanya itu ternyata terbuat dari daging dan organ dalamnya si John. What the serem banget, coy. Jangan dibayangin, enggak mau, nggak bisa. Kasian banget ketiga anaknya ya guys ya. Lalu apa sih yang sebenarnya terjadi? Well, pada tanggal 29 Februari tahun 2000, John ini kan menunggu kedatangan Katie di rumahnya. Dan gak lama kemudian, Katie pun datang dengan pakaian seksi berwarna hitam favoritnya John. Setelah melihat pemandangan tersebut, amarah John pun cair dan menghilang nih guys. Mereka berdua pun akhirnya berbincang hangat dan berakhir dengan berhubungan intim. Setelah berhubungan intim, John pun akhirnya tertidur lelap. Tiba-tiba, Katie ini flip dirasuki rasa amarah, benci, dan rasa jijik yang sangat amat besar. Katie ini ngerasa kalau John selama ini tuh nggak mau menikahinya karena dia ini hanya ingin menikmati tubuhnya saja. Akhirnya, Katie memutuskan untuk memberikan John sebuah pelajaran yang nggak akan pernah bisa John lupakan. Gak pakai lama, Katie pun akhirnya mengambil peralatan kerjanya. Jadi guys, seperti yang gue bilang tadi, Katie ini tuh merupakan seorang pekerja di salah satu rumah potong hewan di daerah Aberdeen, Australia. Dia ini bekerja di bagian penjagalan, sehingga dia ini sangat ahli dalam menggunakan sebuah pisau. Kala itu, Katie ini kembali ke kamar menaiki tubuhnya si John, lalu menusukkan pisau ke dadanya John. Seketika John pun terbangun dan sadar dengan apa yang sedang terjadi, John pun akhirnya mulai berlari ke arah pintu depan dan Katie terus mengejarnya. Namun karena kondisi tubuh John yang sudah lemah kehabisan darah, akhirnya John pun terjatuh di lantai dan Katie pun mulai menarik kaki John. Namun John masih berusaha berpegangan ke gagang pintu. Hal itulah yang menyebabkan kenapa adanya noda merah pada gagang pintu rumahnya John, yang sebelumnya dilihat oleh temannya John yang sempat datang mau mengecek keadaannya John. Setelah Katie berhasil menarik kakinya John, dia pun melanjutkan aksi kejinya dengan menusuk tubuh John menggunakan pisau sebanyak 36 kali guys. Dan saat John sedang sekarat dan kehilangan banyak darah, Katie langsung lari ke dapur untuk memasak air di sebuah panci besar. Setelah beberapa saat, John pun akhirnya tewas. Kemudian dengan skill yang dimiliki Katie, dia pun mulai menguliti tubuhnya John menjadi satu lembar utuh. Setelah itu Katie pun memotong kepalanya John dan membawanya ke dapur untuk direbus. Dan gak hanya itu guys, beberapa bagian tubuh John lainnya dia blender dan dia masak menjadi sebuah makanan. Setelah makanan itu jadi, Katie berencana untuk memberikan makanan itu untuk dihidangkan ke anak-anaknya John ketika mereka pulang. Oh my god. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa piring-piring tersebut yang sebelumnya dilihat oleh petugas berisikan kertas nama anak-anaknya si John. Setelah kondisi Katie membaik, dia pun langsung diinterogasi oleh pihak kepolisian guys. Pada saat diinterogasi, Katie ini bilang kalau dia tuh nggak inget apapun tentang apa yang terjadi pada malam itu. Tapi Katie sadar. Dan dia mengaku kalau dia ini udah menusuk John sebanyak 36 kali. Dan pada saat interogasi, Katie ini mulai playing victim yang membuat dirinya seolah-olah korban.
Katie ini meyakinkan petugas kalau John adalah seseorang yang gak baik, overprotective dan sangat kasar. Ya tentunya pihak kepolisian gak gitu aja langsung percaya sama apa yang diomongin sama Katie. Akhirnya polisi pun mencari tahu tentang kehidupan Katie yang sebelumnya. Dan ternyata guys, kesaksian dari 5 kali hubungannya dan 5 laki-laki yang berbeda, semua laki-laki itu mengatakan kalau mereka ini merasa ketakutan dan cemas karena Katie adalah seorang wanita yang suka melakukan kekerasan. Aduh, kesetrum. Bahkan nih, ada salah satu mantannya Katie yang bilang pada saat mereka masih bersama, dan pada saat Katie sedang marah besar ke dia, Katie ini tanpa ragu langsung mengambil alat kerjanya dan menggorok leher binatang peliharaan mantannya itu hingga mati. Itu dia guys kronologi pembunuhannya. Sekarang kita lanjut ke pengadilan dan hukuman. Here we go. Pada saat di persidangan, beberapa saksi dan para ahli kejiwaan pun dihadirkan. Para ahli tersebut menyimpulkan bahwa Katie ini melakukan semua aksi kejinya dengan sangat sadar. Katie adalah seorang wanita yang sangat suka mengatur laki-laki dan kalau mereka nggak nurut sama apa yang Katie mau, maka Katie nggak akan segan-segan melakukan hal yang di luar akal sehat manusia normal. Di ruang persidangan tersebut, saat semua bukti-bukti ditunjukkan di pengadilan, wajah Katie ini flat sama sekali, nggak ada nunjukin ekspresi apapun. Dia cuma diem menatap ke arah hakim. Dan mendengar semua fakta yang ada di pengadilan, sang hakim pun terheran. Kok bisa seorang manusia melakukan tindakan sekeji itu? Dan akhirnya hakim pun memutuskan untuk mendakwa Katie dengan hukuman seumur hidup dengan stempel khusus yang bertuliskan jangan dibebaskan sampai kapanpun. Lalu kasus ini akhirnya menjadikan Katie sebagai orang pertama di Australia yang dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa adanya kemungkinan bebas sama sekali. Yap, itu dia guys, kasus kriminal malam ini cukup mengerikan, kejam, keji, tragis, dan sadis ya. Sampai bikin gue gerah banget di sini. Gue gak nyangka juga maksudnya seorang perempuan bisa melakukan hal keji seperti itu, tapi semua hal itu bisa dilakukan karena terbiasa. Yang bisa gue simpulkan di sini, Katie ini terbiasa melakukan hal-hal kayak motong-motong daging, berurusan sama daging, darah, tulang, kulit, apapun itu. Entah itu awalnya terbiasa dengan hewan, akhirnya dia mencoba-coba ke manusia atau dia jadi berani ke manusia. Mungkin hikmah yang bisa gue sampaikan untuk kriminal episode malam ini adalah buat sahabat rumput, hati-hati kali ya dalam bergaul, dalam memilih pertemanan. Terus buat milih pasangan juga harus hati-hati, kita harus benar-benar tahu bibit bebek bobotnya, karakternya ya, nggak cuma latar belakang keluarganya aja, tapi kita harus benar-benar mendalami, tahu gitu loh, dia nih orangnya seperti apa gitu, sifatnya, kebiasaannya seperti apa. Terus buat semua orang tua yang ada di luar sana, jadilah contoh yang baik karena semua anak itu hidup 80% itu kan dari lingkungan, entah itu lingkungan di luar keluarga ataupun di dalam keluarga. Jadi sepenuhnya anak itu tumbuh berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia tiru di dalam keluarga tersebut. So ya itulah bahayanya kalau seorang anak ya yang sudah tumbuh dengan mental yang rusak dan jiwa yang sakit. Jadinya gitu. Don't try this at home guys. Oke, mungkin itu aja hikmahnya. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita balik lagi ke rumput. Ayo guys, masih dengan giveaway yang sama ini. Duh, kamu gimana sih? Ini giveaway-nya udah nungguin loh, kasihan loh. Dia mencari pemiliknya. Aku juga mencari pemiliknya. Ya, caranya gampang banget guys untuk bisa dapetin giveaway yang udah kita siapin. Cukup dengan komen di 5 video yang sudah kamu tonton dan sudah kamu like. Tulis di kolom komentar, gua mau, #rumput naik terus. Nanti akan dijapri sama admin kita untuk konfirmasi alamat tujuan.
Yap, buat sahabat Rumput jangan lupa untuk terus selalu dukung Rumput dengan caranya like, subscribe, nyalain loncengnya, komen di kolom komentar, dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Dan jangan lupa juga untuk selalu tonton video kita sampai habis. Semoga kalian semua terhibur dengan episode kriminal malam ini. Sampai bertemu di kriminal episode selanjutnya. Gua Ica Wijaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamingin aus. Hah? Hidung gue gatel.